Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asidik Arskatama Ismet, NIM J3A119007. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan kelompok 10. Kedudukan dan fungsi ketahanan nasional dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kedudukan. Ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia, serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusional dalam paradigma pembangunan nasional. Yang kedua adalah fungsi. Ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah-langkah bangsa yang bersifat interregional, sektoral, maupun multidisiplin. Saya Irma Oktaviani dengan NIM J3A119103. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamika, di mana suatu bangsa memiliki keuletan, ketangguhan dalam mengembangkan ketahanan dan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar. Saya Reka Riang Rahita dengan NIM J3A119181. Jadi kesimpulan dari presentasi ini adalah negara Indonesia adalah negara yang solid yang terdiri dari berbagai suku dan bangsa, terdiri dari banyak pulau-pulau dan laut yang luas. Jika kita sebagai warga negara ingin mempertahankan daerah kita dari gangguan bangsa maupun negara lain, maka kita harus memperkuat ketahanan nasional kita. Ketahanan nasional adalah cara yang paling ampuh karena mencangkup banyak landasan seperti Pancasila sebagai landasan ideal, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, dan wawasan Nusantara sebagai landasan visional. Jadi, dengan demikian ketahanan nasional kita sangat solid. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Safiana Tunaja dengan NIM J3A119196. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama adalah mandiri, di mana mandiri itu percaya dengan kemampuan sendiri dan tidak mudah menyerah. Kedua, dinamis, tidak tetap. Dia itu tergantung dengan naik turunnya kondisi bangsa dan situasi bangsa saat ini. Adalah wibawa, keberhasilan pembinaan ketahanan yang berlanjut, kesinambungan yang tetap dalam rangka meningkatkan dan ketetapan bangsa Indonesia. Itu adalah konsultasi dan kerjasama, yaitu sikap saling menghargai, mengandalkan pada moral pribadian bangsa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zulfa Jamolida dari kelas D Praktikum 1. Di sini saya akan membahas tentang asas-asas ketahanan nasional. Nah, sebelumnya kalian udah tahu belum sih asas-asas ketahanan nasional ini dibagi menjadi berapa? Di sini, asas-asas ketahanan nasional dibagi menjadi 4. Yang pertama, kesejahteraan dan keamanan. Yang kedua, komprehensif integral. Yang ketiga, mawas ke dalam dan keluar. Dan yang keempat, kekeluargaan. Di sini saya akan menjelaskan keempat-empatnya tersebut. Yang pertama, kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial. Komprehensif integral. Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan berbangsa yang menyeluruh dan terpadu dalam perwujudan persatuan dan perpaduan yang selaras seimbang dari seluruh aspek yang bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, mawas ke dalam dan keluar. Sistem kehidupan nasional berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Dalam proses tersebut, adanya timbul dampak, baik berupa positif maupun negatif. Untuk itu, diperlukannya sikap mawas